guys, balik lagi di videonya aku. Kali ini kita bakal ngebahas soal love language. Nah, seperti biasa aku ditemenin sama Alexander Leslie. Halo. Nah, seperti teman-teman udah pada aware, love language itu ada 5 ya. Dan aku yakin mungkin dari beberapa teman-teman semua ada yang udah ikut isi kuisnya nih yang biasa ada di internet. Nah, sedikit aku mau cover apa aja sih 5 love language itu. Yang pertama, ada act of service. Act of service ini lebih ke melayani, jadi misalnya dibantuin kerjain tugasnya dia, atau bantu bersih-bersih rumahnya, kalau habis makan bantu cuci piring gitu. Ada juga yang namanya word of affirmation. Nah, kalau ini tuh lebih ke misalnya dikasih kata-kata pujian, bukannya gombal-gombal nggak jelas ya, tapi lebih kayak misalnya dapet love letter, atau mungkin di-post di sosial media dengan caption yang romantis gitu. Terus ada juga quality time. Nah, ini tuh lebih ke kayak spend time bareng. Contohnya nih adik aku, dia tuh bisa loh kayak cuman minta ditemenin pergi kemanapun dia mau pergi gitu. Aku nggak perlu ajak dia ngobrol, aku bisa aja sibuk sendiri dengan kerjaan aku, belajar atau apa. Dan dia cuma butuh seseorang di samping dia untuk nemenin dia pergi kemanapun dia pergi. That kind of person tuh juga exist. Nah, yang keempat ada juga giving gifts. Ini tuh lebih ke kayak memberikan hadiah, kasih dia surprise gitu, sesuatu yang dia suka. Dan yang terakhir ada juga physical touch. Ini tuh lebih ke kayak digandeng tangannya, dibelai kepalanya misalnya, bukannya pegang yang aneh-aneh ya guys. Jadi ini tuh lebih kayak misalnya kalau lagi sedih atau down dirangkul, di tap on the shoulder kayak gitu. Jadi lebih untuk kayak kasih comfort gitu. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya penting gak sih kita ini tahu love language diri kita sendiri dan love language pasangan kita? Nah, menurut Sander gimana nih? Menurut aku sendiri sih penting buat kita tahu dua-duanya ya, punya love language kita sama love language pasangan kita. Kalau kita tahu love language kita sendiri, kita bisa kasih tahu pasangan kita apa yang jadi ekspektasi kita, bagaimana cara kita merasa dikasihi. Jadi itu membantu pasangan kita juga untuk mengasihi kita dengan cara yang lebih sesuai dengan kita. Dan kenapa penting untuk tahu punya pasangan ya, alasannya mirip sih sebenarnya. Jadi pada akhirnya kita bisa mengasihi pasangan kita sesuai dengan apa yang dia mau, sesuai dengan ekspektasi dia, sesuai dengan apa yang benar-benar jadi kebutuhan dia. Jadi kita nggak give something yang salah sasaran gitu. Jadi biar kita bisa Ya, mengasihi dengan lebih benar. ya benar banget. Dan memang ternyata fun fact adalah ternyata Tuhan Yesus sendiri juga ngelakuin love language, menerapkan love language waktu dia ada di bumi ini. Dan ini dibahas juga di Alkitab. Nah, coba kita dengar sedikit ya penjelasan dari Sander soal love language ini. Ada 5 basic love language. Yang pertama, act of service. Tuhan Yesus menunjukkannya misalnya ketika ia membasuh kaki-kaki muridnya, ketika ia menyembuhkan yang sakit, ketika ia membuat mukjizat, dan pada yang paling besar adalah sebenarnya ketika ia bersedia mati buat kita yang berdosa ini. Terus contoh lainnya word of affirmation. Di sini contoh yang paling kelihatan tuh pada Yohanes Pembaptis, di mana Tuhan Yesus bilang, He is more than a prophet, and among these born of women, there has arisen no one greater. Di sini Tuhan memuji Yohanes Pembaptis sebagai ya seseorang yang paling besar di antara semua orang yang pernah dilahirkan oleh seorang wanita. Tuhan juga memuji wanita yang membasuh kakinya di depan orang-orang Farisi. Kemudian di quality time, Tuhan spend 3 tahun quality time sama murid-muridnya. Dan sehari sebelum dia disalibkan juga Tuhan makan bareng sama murid-muridnya. Terus contoh lainnya, ketika Lazarus meninggal, Tuhan Yesus juga sempetin waktu untuk spend time sama Maria dan Marta untuk comfort mereka. Tuhan juga makan dengan pemungut cukai, pendosa, dan orang-orang Farisi. Contoh giving gift, Tuhan memberi makan pada 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Kita masih tahu cerita itu. Tuhan juga kasih kekuatan dan kuasa pada ke-12 muridnya untuk menyembuhkan penyakit dan mengusir setan. Terus terakhir, physical touch. Tuhan juga merangkul dan memberkati anak-anak seperti pada Markus 10. Terus Tuhan juga memegang tangan dan mengangkat ibu mertua dari Simon. Tuhan juga menyembuhkan dengan cara menumpangkan tangan. Ini nggak berarti Tuhan nggak bisa menyembuhkan cuma dengan berkata-kata, tapi di sini Tuhan juga
menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi seseorang juga dengan physical touch gitu. That's cool. Ya, aku juga nggak pernah realize ya, ternyata kayak selama ini cerita-ceritanya Tuhan itu secara nggak langsung juga menunjukkan kasihnya dia ke orang-orang through that five love language. Nah ini nih aku juga mau jadi ngejawab pertanyaan orang yang suka bilang kayak, jadi sebenarnya apa kita harus punya love language yang sama untuk membuktikan kayak oke kita cocok, atau enggak kayak oh kalau kita love language-nya beda kita nggak cocok. Nah ini kayak dari cerita contoh yang Tuhan Yesus aja tuh kayak udah give us an example bahwa kayak it's actually possible gitu untuk kayak kita semua itu ngelakuin the whole five love language gitu. Jadi sebenarnya kalau kita misalnya beda love language-nya nggak berarti kita nggak cocok gitu. Kayak contohnya nih, aku sama Sander aja love language-nya kita beda nih. Misalnya Sander nih lebih suka itu kalau misalnya kita spend time bareng ya kan. Terus kayak kalau touch juga, dan lebih ke words of affirmation kayak dikasih pujian gitu, dikasih kata-kata yang membangun. Nah kalau aku lebih ke receiving gifts, terus kayak touch dan juga words juga nih. Nah jadi kayak our very first preference saya udah beda banget ya. Kalau Sandra lebih ke quality time, aku lebih ke gift. Dan jujur sebenarnya kayak dari pengalaman pribadi kita berdua juga, it was actually hard ya kayaknya for the first time. Kayak buat aku tuh kayak nggak biasa, kayak awal-awal aku ingat banget awal-awal quality time, Sander tuh kayak dikit-dikit maunya kayak ya aku hadir sama dia, kayak kadang walaupun aku belajar gitu dia juga belajar, ya udah nggak apa-apa yang penting kita video call bareng, kayak he can see me gitu, kayak feels my presence gitu. Dan aku lebih ke kayak gifts. Dan sedangkan Sander tuh tipe yang aku ingat banget dari aku SMA, Sander tuh kayak kalau aku ulang tahunnya cuma malah yang kayak nanya kamu mau kado apa gitu loh, instead of kayak giving me kayak a surprise, that kind of thing, you know. Jadi kayak it was a totally different thing between aku dan Sander awalnya, tapi that doesn't mean that ya kita gak bisa, maksudnya gak bisa jalan bareng gitu, gak cocok gitu. Karena in fact kita bisa sebenarnya ngelakuin lima-limanya, ya nggak? Betul sekali. Jadi ya pada akhirnya sebenarnya semua orang punya lima-limanya menurut aku. Cuman ya intensitasnya aja beda-beda. Dan pada akhirnya kita harus sesuaikan dengan kebutuhan juga. Kalau misalnya orang lagi sakit, pasti perlunya lebih ke act of service daripada cuman dikasih tahu cepat sembuh ya, walaupun itu juga penting. Tapi biasanya yang lebih dicari adalah act of service. Atau misalnya ada orang lagi memerlukan barang nih, pasti dia lebih ke pengennya gift gitu. Jadi even though tiap orang punya yang berbeda-beda love language-nya, tapi pada akhirnya juga kita harus ngelihat kebutuhan ke keadaan juga. Karena tiap keadaan, tiap kebutuhan bisa merubah prioritas love language seseorang. Iya betul. Kalau diperhatiin juga kalau waktu kita lagi isi questionnaire quest itu kan kayak hasil akhirnya nggak ada tuh, kayak aku pribadi ya nggak pernah kayak salah satu dari mereka itu nilainya 0. Pasti kayak semuanya ada nilainya. Cuman yang 3 ini lebih dominan gitu ya kan? Kamu juga gitu kan? Jadi kayak emang kita semua tuh punya, we all need that five love language, cuman in different kind of intensity. Jadi yang Sander bilang tuh bener banget, kayak kita harus melihat juga kebutuhannya, situasinya juga bener. Dan kayak Tuhan Yesus juga maksudnya waktu dia ketemu orang sakit juga, atau orang yang membutuhkan mujizat juga, ada yang dia lakuin dengan act of service, ada yang dia lakukan cuman lewat kata-kata, ya kan. Jadi kayak it's the same situation, tapi kayak maksudnya sama-sama orang sakit gitu keadaannya, tapi kayak the way God show his love language is different gitu within these two people. That's amazing. Menurut aku sih it's something that we really should learn. Dan jujur aja, talking about love, it's actually something yang really hard untuk dilakuin sih kalau menurut aku. Tapi ya firman Tuhan itu sendiri yang bilang kalau kasih itu ya landasan dari segala sesuatunya gitu. Dengan adanya kasih, kalau kalian nonton video kita yang sebelumnya, dengan kasih tuh kita bisa jadi lebih mudah mengampuni, menerima, dan everything will just go smoothly once we have that love. Tapi kayak sometimes kita sih bilangnya I love you gitu ya, kayak aku ngasih kamu gitu, tapi kayak it's hard to actually show it, turn it into action. Nah jadi salah satu cara untuk memudahkan kita bisa turn it into action ya through knowing each other's love language ya nggak? Terus one reminder yang penting banget itu ada di
John 15 verse 12, Yohanes 15 ayat 12, itu dibilang, "My command is this, love each other as I have loved you." Kenapa sih Tuhan itu bilangnya kasih satu sama lain seperti aku udah mengasihi kamu? Karena menurut aku pribadi, when I read this verse, it means like it's actually really hard kita as humans to love each other kalau kita disakiti atau kita merasa nggak happy gitu. Tapi dengan Tuhan ingetin kita untuk mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita, and we have that bigger picture how love itu kayak gimana sih, kayak Tuhan rela berkorban turun ke dunia untuk mati di kayu salib, disiksa, kayak that is love gitu, dan that's how we're supposed to love each other as well. Jadi that's kind of like encouragement buat kita untuk bisa terus mengasihi orang lain, orang di sekitar kita, walaupun keadaan mungkin bikin itu seems like impossible, tapi kayak that's God's command, and aku yakin di saat Tuhan seru kita itu, ya God knows that we're actually able to do it. So teman-teman, that's it video singkat tentang love language kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa untuk tanya ke pasangan kalian apa sih love language mereka. Dan ini nggak cuma untuk pasangan aja, ini juga bisa untuk orang tua kalian, buat adik-adik kalian, saudara kalian. Mungkin ini bisa jadi salah satu cara kalian menunjukkan kalian mengasihi mereka, gak cuman ke pasangan kalian aja. So, I'll see you guys in the next video.